Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angel Erika Lorencis Lubis, MPM 2195285, kelas 4 SC, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang portofolio aplikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa portofolio aplikasi merupakan salah satu bagian dari perancangan strategis SI atau TI. Di dalam portofolio aplikasi terangkum pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini, dan potensi aplikasi sistem informasi yang mendatang yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Di dalam portofolio aplikasi, kita dapat melihat aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan seperti pembuatan portofolio aplikasi, perencanaan portofolio aplikasi, dan pengembangan portofolio aplikasi. Salah satu contoh jurnal yang membahas tentang topik ini yaitu pembuatan portofolio aplikasi Pak Dinas ABC, penulis Muhammad Ardian Arinugroho, Kahim Gojali, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November, Jalan Ari Rahman, Surabaya 60111. Yang menjadi bagian abstrak pada jurnal kali ini yaitu di Indonesia saat ini sudah mulai berkembang pesat di semua lini, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi yang sering juga disebut dengan TIK. Dinas ABC dalam menjalankan tugasnya sehari-hari telah menerapkan penggunaan aplikasi yang diterima dari dinas atau instansi lain. Akan tetapi, sebagian besar pelaksanaan pekerjaan masih secara manual. Maka dari itu, hasil dari tugas akhir ini yang merupakan portofolio aplikasi untuk Dinas ABC diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan permasalahan pengembangan aplikasi yang akan datang untuk Dinas ABC tersebut. Kata kunci metode MC Karlan, perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi portofolio aplikasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penggunaan teknologi informasi telah menyebar di seluruh sektor, baik di sektor pemerintahan hingga swasta, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pada sektor pemerintah yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang disingkat SKPD. Kebutuhan akan informasi dari internal SKPD sangat luar biasa, dikarenakan SKPD bersifat struktural dan membidangi masing-masing bagian yang sudah ditugaskan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Portofolio aplikasi merupakan dokumen perencanaan strategi sistem informasi yang berisi aplikasi yang telah diimplementasikan saat ini. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi potensial. Potensi aplikasi yang muncul ditinjau dari visi, misi, serta tujuan dari organisasi tersebut. Penggunaan TIK pada era sekarang ini memaksa perusahaan atau instansi untuk mengimplementasikan IT yang selaras dengan strategi perusahaan atau instansi tersebut. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. A. Hubungan antara strategi bisnis, strategi IS, dan strategi IT. Menurut Ward, dalam menerapkan teknologi informasi secara optimal, dibutuhkan suatu strategi IS atau IT yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Maka dari itu, dibutuhkan strategi TI atau strategi SI yang tepat untuk mengembangkan strategi bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis seperti pada gambar 1. B. Mode strategi IS atau IT. Mode strategi SI atau TI yang dikembangkan diharapkan nantinya akan menghasilkan portofolio aplikasi mendatang. Pada model di atas juga terdapat hasil dari proses strategi SI atau TI antara lain strategi bisnis sistem informasi, bagian dari portofolio mendatang yang menggambarkan tentang arsitektur informasi dan menjelaskan bagaimana SI atau TI dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, strategi teknologi informasi berisi kebijakan dan strategi untuk mengelola teknologi informasi dan sumber daya manusia yang spesialis. Yang ketiga, strategi manajemen SI atau TI berisi strategi perusahaan berupa kebijakan-kebijakan bersifat konsisten dari semua output yang telah dijelaskan di atas.
pembahasan tugas akhir ini hanya mencapai strategi bisnis SI yang kemudian menghasilkan aplikasi di dinas ABC. C. Kerangka penggunaan alat dan teknik secara efektif. Pada kerangka yang terlihat pada gambar 2.3, berikut menunjukkan alat dan teknik yang digunakan dalam membuat portofolio aplikasi. Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa sebuah membuat portofolio aplikasi dapat dilakukan dengan beberapa analisis. Penggunaan beberapa analisis menu Word lebih efektif dari ada 3 metode yang menjadi masukan dalam pembuatan portofolio aplikasi mendatang yang akan diimplementasikan pada tugas akhir ini, yaitu Base Analysis, Mission Objective BSC and CSFS, and Process and Activity Analysis. Yang berikutnya yaitu bagian D, analisis situasi terkini organisasi. Dalam memahami situasi terkini organisasi, ada beberapa analisis yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis lingkungan internal bisnis. Menurut Ward, dalam menganalisis internal bisnis yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengerti. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini sangat penting untuk memahami kondisi lingkungan eksternal bisnis dalam rangka menentukan peluang SI atau TI terhadap dampak bisnis dan memberikan kontribusi dalam membentuk strategi bisnis. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan internal SI atau TI. Pada tugas akhir ini, analisis kondisi lingkungan internal SI atau TI bertujuan untuk mengetahui aplikasi dan sistem informasi yang telah diterapkan, lalu mengidentifikasi portofolio aplikasi saat ini yang ada di dinas ABC berikut. Yang keempat yaitu analisis lingkungan eksternal SI atau TI. Dalam penelitian ini, analisis kondisi lingkungan eksternal SI atau TI bertujuan untuk mengetahui tren teknologi yang dapat diimplementasikan dinas untuk melaksanakan. Berikutnya adalah bagian E, analisis balance scorecard. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton dari Harvard Business School, balance scorecard merupakan metode pengukuran bagi performance perusahaan secara cepat, tepat, dan akurat, dan menggunakan 4 perspektif atau 4 sudut pandang yang berbeda. Balance scorecard terlihat pada gambar 5, membantu pihak perusahaan untuk dapat menjelaskan kinerja organisasi atau perusahaan dengan 4 perspektif dari metode tersebut. Keempat perspektif itu adalah perspektif finansial, perspektif customer atau pelanggan, perspektif internal proses, perspektif inovasi dan pembelajaran. Akan tetapi pengerjaan tugas akhir ini, balance scorecard yang dipakai adalah balance scorecard untuk public sector. Berikutnya yaitu yang ketiga, metode penelitian. A. Persiapan. Di dalam tahapan ini ada 3 bagian yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu A. Penentuan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, dan survei objek penelitian dan pengumpulan data. Yang berikutnya yaitu B. Pemahaman situasi terkini organisasi. Pada tahapan ini, peneliti memunculkan pemahaman situasi terkini organisasi dari data-data informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Situasi terkini organisasi meliputi aliran informasi, permasalahan dan harapan serta dukungan software aplikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian peneliti menganalisa sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis internal dan eksternal SI atau TI. Analisis ini digunakan dengan melihat aspek internal SI atau TI seperti seberapa besar pengaruh aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, analisis internal dan eksternal bisnis. Analisis ini digunakan dengan melihat aspek internal bisnis seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan alur informasi atau tugas di dinas tersebut. C. Yaitu interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi mendatang. Pada tahapan ini adalah tahapan analisis dilakukan dengan beberapa metode mulai dari analisis SWOT, balance scorecard, critical success factor atau CSF, analisis PETS, dan analisis value chain. Yang keempat yaitu pembahasan. A. Potensi aplikasi hasil dari analisis internal SI atau TI.
Dari analisis lingkungan internal SIATI, ada beberapa aplikasi yang sudah diimplementasikan oleh Dinas ABC terlihat pada tabel 1. B. Potensi aplikasi hasil analisis BSC dan CSF. Dari analisis gabung antara BSC dan CFS memunculkan beberapa potensi aplikasi terlihat pada tabel 2. C. Potensi aplikasi hasil dari analisis tupoksi. Berdasarkan analisis value chain, didapatkan beberapa potensi analisis seperti terlihat pada tabel 3. Penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian penjelasan saya tentang portofolio aplikasi. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.